Gimana kabarnya untuk adik-adik di rumah? Ini di suasana minggu, aktivitasan sekolahnya pasti libur dong. Saatnya untuk kembali menyaksikan dan juga mendengarkan program Dunia Anak dan kali ini Kak Ilham sudah bersama dengan teman-teman dari Pandawa Sriwijaya Production. Kita langsung baik kenalan ya. Halo, selamat siang. Hai. Iya, ada siapa saja tuh namanya kita kenalan dulu ya. Mungkin ke Kak Eka-nya dulu. Kak Eka kayaknya sudah kenal semua ya di sini ya. Ya, Oke, Kak Eka apa kabarnya Kak Eka? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Eka hari ini membawa siapa nih adik-adik dari Pandawa Sriwijaya Production? Iya, ini ada Semi. Hai Semi. Halo Semi. Semi Hai. kayaknya masih ngantuk ya. Begadang Semi semalam ya. Iya. Semi sekolah kelas berapa di sekolah? Kelas 3. Kelas 3 SD ya. Iya. Sekolah di mana tuh? Ada biasa tuh. Ah? Ada Ada. biasa tuh. Cita-citanya apa Semi? Mau jadi apa? Tentara. Oh, Oh, jadi jadi tentara. tentara. Jadi nanti akan membela negara NKRI untuk menjaga NKRI ya. Wah, luar biasa sekali. Ketinggian Caknya Semi ya untuk mic-nya itu nanti kita benari ya. Iya. Oke, dan di sebelah Semi juga membawa temannya siapa tuh namanya? Ayo, yang di sebelah Semi. Ya, ini ada Tiara. Halo Tiara. Halo. Apa kabar Tiara untuk hari ini? Senang. Senang. Wih, pokoknya Tiara sepanjang harinya senang semua ya. Iyo kata Tiara mak mano udah senang duit banyak utang kate ya Tiara ya. Mantap. Tiara sekolah di mana Tiara? SD 207. Oke, 207 daerah mana tuh? Kertapati ya? Ya, Oh, di daerah Kertapati. Kertapati, Kelas ah. berapa Tiara sekolah? kelas 5. Kelas 5 SD. Kalau tadi cita-cita Syami yang pengen menjadi tentara, kalau Tiara cita-citanya apa? Dokter. Wah, jadi dokter luar biasa sekali ya. Mantap. Pokoknya kayak kita doakan ya, siapa tahu nanti Syami dan juga Tiara dalam di usia dewasa nanti cita-citanya tercapai ya. Amin. Pokoknya kita Amin. aminin semua. Oke, Kak Eka hari ini kita bakal ngomongin soal apa nih? Tentang menggali potensi diri yang di dalam diri anak. Aha. Ya, jadi berkembang talentanya. Oke, melalui Pandawa Sriwijaya Production juga ya untuk menggali potensi di sini. Kalau di Sriwijaya Production maksudnya ini menggali potensi diri talent sejak ini tuh dengan kegiatan apa nih Cek Eka? Iya. Cek Eka lagi. Kak Eka. Kayak kaya. Gini, jadi kita kan di dalam Pandawa itu tidak hanya ada materi satu materi, tetapi beberapa materi. Kita ada tari, ada teater, ada seni sastra dan film. Jadi kita memang melihat potensi diri anak itu di latihan rutin. Kita memang menggelar dulu latihan teater dasar, kemudian dari situ akan kelihatan dari bakat-bakat mereka itu, oh yang ini kayaknya ketari nih, jadi gitu. lebih banyak mungkin potensinya kita gali ke sana. Oke. Oh yang ini tidak, ini puisi ke sana jadi larinya. Kemudian oh ini ke film, jadi dia lari ke film. Jadi memang melihat dari hari-hari mereka latihan, kemudian kita gali lagi, kita carikan ruang dan tempat untuk mereka juga tampil. Oke, jadi termasuk ada Tiara dan juga Semi di sini Iya. Cek ini Kak Eka ya. Oke, baik. Kalau Semi di Pandawa Sriwijaya Production latihan apa tuh di situ? Puisi. Oh, baca puisi. Iya, puisi dia. Boleh Kak Semi baca puisi sedikit boleh untuk teman-teman di rumah? Oh, boleh. Semi siap dia pokoknya. Jiwa tentaranya sudah tertanam nian ya. Kalau Tiara belajar apa tuh di Sriwijaya Production? Nari. Nari. Tari. Oke, tari apa tuh biasanya kalau Tiara dan kawan-kawan datang ke Pandawa untuk belajar? Tari apa? Tari anyam. Tari bedana? Berana terus itu tari Tari itu yang kemarin apa? Apa tuh? sarung. Tari Oke. sarung, iya. Mhm. Banyak lah. Oke. Nah ini Kak Ilham juga dapat bisikan katanya Syami dan juga Tiara ini Syami dulu mungkin ya. Kalau Syami ini ternyata belajar fashion show juga ya? Iya, belajar fashion show. Wah, cak mana nih Syami? Untuk kawan-kawan di rumah mungkin pengen tahu Syami belajar fashion show di tempat di Pandawa Sriwijaya Production bersama Kak Eka dan guru-guru yang lain di situ kayak mana tuh Syami belajarnya? Dia belajarnya bukan di Sanggar Pandawa Oh, untuk fashion bukan. show, tapi memang diarahkan juga ke lomba-lomba. Oh gitu. Dia pernah juga belajar di sanggar yang lain Oke. untuk fashion show, tapi kalau untuk lomba-lomba karena bakatnya juga di situ kami arahkan. Oke. Ya. Semi sudah berapa kali tuh ikut tampil di catwalk? Ingat dato? Sudah berapa kali? Lupa Semi banyak pikiran ya Caknya ya. Padahal lah begadang tadi malam. Mungkin ada 3 kali mungkin kurang lebih ya Semi ya. Bagaimana tuh ketika Semi wah disaksikan banyak orang di pojok panggung, perasaan Semi di atas panggung jangan gugup dak?
Oh, tidak pulau, iya ya, karena dilatih di sini ya, atau diarahkan oleh Pandawa Sriwijaya Production di sini. Semi biasanya kalau tampil itu pakai kostum kayak apa tuh jadi fashion show tuh? Kostum buah apa? Ah, Kostum apa? pakai kostum buah katanya tadi. Oh, kostum buah apa lagi? Apalagi yang pernah tuh apa? Busana muslim mungkin? Iya. Busana muslim. Oh, pernah busana Ah, muslim juga. Pakaian casual. Pakaian casual juga. Ini belajar fashion show-nya waktu kapan nih Semi? Kalau Senin sampai Jumat atau Sabtu sekolah ya? Jadi hari Minggu memang difokuskan untuk latihan fashion show itu tadi. Cak mana tuh latihan fashion show? Mungkin kawan-kawan di rumah pengen tahu tuh pengalaman Semi selama belajar fashion show. Walaupun Semi masih SD ya. Cak mana Semi? Seneng nggak? Oh senang. Pokoknya banyak dapat ilmu ya di situ ya. Iya. Apa tuh ilmunya? Semi jadi pede nggak di situ? Jadi percaya diri enggak di situ? Percaya diri. Oke, jadi percaya diri dan juga apa banyak kawan juga di situ Semi ya. Iya. Bisa disaksikan mau banyak itu waduh luar biasa nih. Apalagi ditepuk tangan di situ ya. Wah, itu. Kalau Semi belajar fashion show sudah sejak kapan nih Semi? Dari umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Sekarang berapa Semi? 15 tahun sekarang. 7. Tujuh. Oh, 7 tahun. Jadi sudah 2 tahun ya belajar di sini Semi ya. Mama papanya Cak Mano ketika Semi pengen belajar fashion show siapa yang paling mendukung? Uminya yang paling mendukung. Umi mendukungnya untuk setiap kegiatan pasti ada Umi juga di situ ya mendampingi Semi ya. Wah luar biasa nih Yanto. Kalau Tiara Cak Mano, tadi kan Tiara menyampaikan bahwa belajar untuk menggali potensi dirinya melalui Sanggar Pandawa Sriwijaya Production ini di bidang kesenian tari ya. Kalau Tiara sudah berapa lama tuh belajar tarian? Udah berapa lama belajar nari? Ingat nggak tuh? Rasanya setahun. 1 tahun. Ini usia Tiara berapa? 9. 9 tahun. Jadi usia 8 tahun sudah mulai latihan di sini ya. Kenapa tuh Tiara tertarik untuk belajar tarian tidak memiliki kesenian lain? Karena seru, senang. Ya, banyak temennya ya. Iya. Bisa Sudah ngasah ya. sering tampil juga ya Tiara ya? Iya. Tarian apa nih yang menurut Tiara tuh yang paling sulit dihafal itu ada enggak? Tari sarung. Oh tari sarung, kenapa tuh? Karena banyak Sarungnya gerakan. kebesaran. Oh banyak gerakan. Tapi alhamdulillah bisa deh ya pas latihan dengan kawan-kawan di sini. Iya. Pada saat nak tampil atau manggung Tiara dan kawan-kawan latihannya berapa lama tuh biasa untuk dalam satu tarian? Rasanya 5 5 hari. Oke, kurang lebih 1 minggu lah ya untuk mempersiapkan penampilan spesialnya itu tadi. Dalam waktu dekat ada jadwal untuk manggung juga tariannya ada enggak? Ada kayaknya kita ke TVRI. Oke, nanti akan tampil di TV ya. Wah luar biasa. Ceka, tadi Iya. sudah kita lihat jawaban dari Cemi dan juga jawaban dari Tiara juga menurut Ceka. Seberapa penting sih anak-anak di usia dini menggali potensinya? Oh itu penting banget. Kenapa tuh? Karena anak-anak ini mereka itu punya bakat ya, punya bakat, punya minat, punya keinginan untuk bisa menyampaikan isi ekspresi seni mereka itu. Oke. Kita sebagai orang tua yang harusnya melihat, oh ini kemampuan mereka ini di sini. Nah, pada saat kita tahu kemampuan mereka itu, maka berilah ruang. Beri ruang, beri tempat. Jadi seberapa banyak kita harus menggalinya, kita harus masukkan dulu ke tempat wadahnya dulu. Oke. Jadi kalau wadahnya atau ruangnya sudah ada, maka dengan mudahlah dia nanti bisa menggalinya lebih dalam lagi. Iya. Begitu ya. Tapi kalau di Pandawa Production mereka menentukan jenis apa ya cabang kesenian atau bakat yang pengen digali dalam potensi dirinya atau ditentukan oleh kakak-kakak yang ada di Pandawa Sriwijaya Production ini? Ya jelasnya kami ikut menyalurkan juga ya. Jadi kan melihat kan potensi diri dalam diri mereka. Kemudian mereka juga berkata, pingin belajar puisi seperti itu. Oh, pingin belajar tari. Nah kita coba salurkan. Tetapi kan kemudian berkembangnya mereka juga pandai acting, mampu untuk masuk ke film. Jadi prosesnya juga kita arahkan ke situ. Iya, Begitu. Biasanya kalau latihannya berapa kali dalam 1 minggu? 1 kali dalam 1 minggu. Setiap Kalau hari apa tuh? setiap hari minggu dalam rutin, dalam kegiatan rutin. Setiap setiap hari minggu ya? Iya setiap hari minggu. Artinya hari ini bakal ada jadwalnya juga tuh. Ada nanti jam 1 siang. Oke, baik. Semi dan juga Tiara kita sapa dulu yuk kawan-kawan di rumah, jangan kemana-mana, tetap di dunia anak
Perompak Palembang, bisa? Ayo. Oke, ayo lihat di kamera ya. 1, 2, 3. Jangan kemana-mana. Tetap di Pro 4 Palembang. Kami bakal balik lagi di dunia anak. Pro 4 Palembang.
yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami di sini dan juga selamat menyaksikan juga di tayangan channel YouTube Om 4 Palembang. Baik, kita kembali lagi ke Semi dan juga Tiara. Oke, kita ke Tiara dulu ya. Halo Tiara, bagaimana sih menurut Tiara? Aduh, itu suara siapa tuh ya tuh? Oke, mohon maaf, mungkin bisa dihilangkan dulu atau di-off-kan dulu suara YouTube-nya. Baik, karena kita masih melangsungkan siaran. Masih tuh. Oke, handphone siapa tuh? Ya. Iya, kita lagi siaran soalnya ya. Oke, baik. Dan kalau selain tarian, Tiara akan mengembangkan bakat apa tuh Tiara? Dongeng. Oh, Tiara bisa mendongeng juga tuh. Ya. Pernah membawakan dongeng tentang apa nih Tiara? Hmm, hmm, hmm. Apa yang terakhir Judulnya? sekali? Yang Judulnya judulnya apa? apa tuh judulnya? Serigala? Anak 7 domba. Anak 7 domba. Masih ingat Tiara dengan dialognya atau naskahnya kayak itu yang tentang anak serigala itu tadi? Ingat Mas? Ingat, masih boleh dong sedikit untuk Sedikit boleh. kita kasih lihat ke teman-teman di rumah dan juga yang lagi mendengarkan siaran kita. Sedikit aja ya. Sedikit aja. Oke, siap? Ya, ini dia Tiara dengan dongengnya. Silakan Tiara. Nggak usah dekat lagi kan. Nah, ya. Ya, silakan. Zaman dulu ada 7 anak domba sama ibunya bermain. Kata ibunya, "Halo anak-anak, kamu ingin makan dak?" Kata anaknya, "Iya, ibu pengen ke hutan dulu ya." "Iya, tapi kalau ada orang asin, kamu tidak boleh kebukain pintunya." Terus kata ibunya, kalau ada serigala, liatin suaranya sama kakinya. Kalau suaranya tidak lembut dan ibu, itu bukan ibu, itu serigala. Kalau kakinya hitam, bukan putih, itu bukan serigala, Bukan ibu. bukan ibu. Kalau putih, kalau hitam itu serigala. Sudahlah, ibunya pergi ke hutan. Datanglah serigala. Katanya, "Aku sangat lapar." Sudahlah, dia lihat anak-anak domba itu. Sudahlah, dia datangkan, katanya, "Halo anak-anak." Datanglah itu. Terus? Itu anak domba 7, katanya, "Kamu bukan ibuku, ibuku suaranya lembut." Terus? Sudahlah, serigala pergi beli kapur. Dia kembali lagi ke rumah itu. Katanya, "Halo anak-anak, ini ibu sudah kembali." Katanya, "Liatin dulu kaki kamu. Kaki ibuku putih." Keliatinlah, kakinya hitam. Katanya, "Kamu bukan ibuku. Kaki ibuku sangat putih sama kami." Dia ke toko roti, dia minta tepung. Dia lambur-lamburkan kakinya. Dia kembali lagi ke sana. Katanya, "Anak-anak, ibu sudah pulang, banyak buah-buahan di tangan ibu. Sudah, liatin dulu kaki kamu." Katanya, anak terakhir, "Bukalah pintu." Sudahlah, dibukanya. Anak-anak 7 domba itu terkejut. Dia rupanya bukan ibunya serigala. Sudahlah, serigala itu tangkap anak 7 ekor. Saudaranya 1 yang belum ditangkap. Sudahlah, dia sudah kenyang serigala itu. Dia tidur di pohon. Sudahlah, Kemudian? ibunya datang. Dia sebutkan nama anak-anaknya. Terakhir dia
muncul, katanya, "Ibu, saudara aku hilang dimakan segala." Kata ibunya, "Mana segalanya?" "Itu nak, Bu." Terus? Bawain gunting sama batu ya. Setelah ibunya masuk rumah, bawa jahitan untuk jahit perut segala. Sudahlah, ibunya potongkan perut segalanya. Keluar muncul satu-satu anaknya. Setelah perut segala itu dikasih batu semuanya. Terus? Segala dijahit lagi. Terus itu saudara 7 anak domba itu dia pulang lagi ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, terus itu segala pengen minum, katanya di pinggir jalan. "Kenapa sih anak ini berat nian ndak batu?" Terus? Dia masih jalan. Sudahlah, dia tidak bisa itu jampikan ke airnya. Terus itu dia duduk itu ambil batu itu airnya maksudnya. Terus itu segalanya jatuh ke air itu. Sudah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali ya. Anak domba. Serigala dan 7 anak domba ini kalau Tiara pernah membawakan dongeng ini di mana tuh dulu tuh? Sekolah mungkin? Di rumah. Oh, di rumah pernah latihan dan juga belajar dongengnya itu tadi ya. Tapi kalau menurut Tiara Dewe, sulit belajar dongeng atau belajar tarian? Dongeng. Dongeng ya, walaupun sebenarnya semuanya punya tingkat kesulitannya masing-masing gitu ya. Kenapa tuh dongeng? Soalnya Aha, suaranya wajib mirip-miripin aha. itu apa itu itu segala. Jadi ada karakter suara yang keluar. Oke, jadi bermain imajinasi dan juga membuat suara kita seakan-akan menjadi tokoh di dongeng itu tadi ya. Ya. Tapi luar biasa ya Cek Eka ya. Iya. Tiara tadi sudah membawakan dengan sangat baik, sudah mengingat tentang alur cerita dongeng itu sudah usaha yang luar biasa nih Tiara ya. Mudah-mudahan nanti Tiara akan menjadi pendongeng yang hebat juga tuh untuk menghibur banyak orang di situ. Tapi kalau ke Shemi bagaimana nih? Kalau di sekolah Shemi mengikuti kegiatan apa untuk mengembangkan bakat minatnya? Misal Shemi pernah latihan apa tuh di sekolah, ada enggak? Baca-baca buku baik. Oh, cuma baca-baca buku baik. Katanya latihan bola ada Semi. Ada latihan bola juga? Oh, Shemi hobi olahraga juga ya? Iya, latihan bola. Main hadro juga. Main hadro, pernah belajar main hadro? Pernah. Oke, tampil dengan kawan-kawan main hadro itu ya, pernah juga olahraga. Olahraga apa nih yang paling Shemi senengi? Bola. Bola kaki. Wah, dan sering main bola juga sama kawan-kawan? Sering. Oh, itu. Biasanya kalah apa menang, Semi? Galak menang. Oh, galak menang, galak kalah biasa ya, manusiawi Semi ya. Itulah nama pertandingan iya. Ojo Semi nanya-nanya pulau ini. Tapi menang kalah yang penting Semi sudah melihatkan potensinya tadi ya Cek Eka ya. Iya. Di bidang olahraga iyo, seni juga iyo, dan selain itu kalau Semi pernah ikut lomba fashion show di mana ini Semi? Di mana? Di Palembang Icon. Aha. Di mana lagi? Asian tahu kan. Oke, pokoknya banyak mall di Palembang lah ya. Semi sudah ikut pernah tampil di situ untuk lomba di situ. Dan menurut Semi Dewe, cak mana sih Bunda mempersiapkan kostum Semi itu ribet tak? Susah enggak? Susah tak? Tidak. Tidak ya, pokoknya bundanya sabar nih nah ngikuti Semi baju mana Semi baju apa tadi baju buah Baju ya, buah, gitu. iya. Pernah juga pakai baju muslim. Waduh, pokoknya bundanya mendukung nian Semi untuk supaya bakatnya berkembang kayak itu. Oke, Cek Eka dan juga Kak Eka dan juga Semi sama Tiara kita ke lagu lagi yuk. Oke. Kita menghibur kawan-kawan di rumah dan yang pasti jangan kemana-mana. Kayak Semi dan juga Tiara bakal balik lagi. Jajan sih boleh saja.
Oke baik teman-teman dan juga dulur-dulur dimanapun berada, dan kita masih bersama dengan kawan-kawan dari Pandawa Sriwijaya Production. Ada Syemi, ada Tiara, dan juga ada Kak Eka. Dan kita pengen tahu dulu nih untuk kedepannya Kak Eka Sriwijaya Pandawa Production ini bakal ada kegiatan apa nih? Alhamdulillah kedepannya nanti kita mau coba untuk masuk ke TV, ke TV. Jadi anak-anak nanti menampilkan bentuk teater, mendongeng dan tarinya mungkin nanti direkam di TV, di Itu ya. TVRI. Oke. Nah pesan Kak Eka buat adik-adik di rumah apa nih supaya tambah semangat untuk menggali potensi dalam dirinya? Jangan pernah ada rasa tidak percaya diri. Dengan ada rasa percaya diri maka modal kita untuk mengangkat dan menggali potensi diri kita. Jadi karena orang tua dan guru tahu nih talentanya kita, maka kita juga harus berusaha untuk mengeluarkannya. Jadi tidak karena orang tua dan guru saja yang tahu, tapi kitanya sendiri yang berkeinginan, ada kemauan, penuh rasa percaya diri untuk mengeluarkan dan menggali potensi diri kita. Pokoknya semangat buat adik-adik di rumah ya yang punya cita-cita, jangan pernah henti untuk belajar dan teruslah fokus untuk mengejar cita-citanya supaya kaki bisa tercapai. Amin. Kalau buat Tiara apa nih pesannya buat kawan-kawan di rumah, ada tak? Tidak boleh menyerah. Itu pesan Tiara walaupun Jangan singkat menyerah. tapi banyak maknanya itu ya. Jadi jangan gampang menyerah ya Tiara ya. Gagal enggak apa-apa atau kalah lomba enggak apa-apa, tapi insya Allah kakek bakal ada waktunya untuk menjadi juara. Oke, kalau Syemi apa? Ada enggak ucapan terima kasih buat maminya atau uminya tadi tuh? Apa? Apa? Ayo, apa yang Coba pengen ngomong dulu. Syemi sampein tuh, silakan. Yaitu Kami belajar itu adalah cita-citamu. Oh, bagus rajin sekali. belajar. Rajinlah belajar supaya untuk bisa mengejar cita-citamu tadi ya. Oke, baik, terima kasih Syemi, terima kasih juga Tiara dan juga Kak Eka juga terima kasih. Sampaikan salam juga buat kawan-kawan yang ada di Pandawa Sriwijaya Production. Pokoknya tetap semangat, kita nantikan kabarnya. Syemi dan juga Tiara kakek menjadi anak yang hebat ya. Dan teruslah membanggakan keluarga dan juga orang tua. Tetaplah menjadi anak yang baik dan mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Baik, mancik bicek dulur-dulur adik-adik di rumah, karena kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di dunia anak edisi Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Kita bakal menuntaskan perjumpaan kita dan sampai jumpa di lain kesempatan.